120.000 biji sampai 200.000 biji dalam 1 tahun. Di sore hari yang cerah ini, saya baru saja pitching, jadi habis follow up ke salah satu customer kita yang ada di daerah Bulu Lawang, tepatnya di pabrik ban ya, ke PT Sarana Jaya Serbaguna. Jadi tadi rencananya insya Allah mau order 1.000 sampai 5.000 per desain, per PO. Nah, nanti dalam satu PO itu ada beberapa desain. Nah, nanti insya Allah akan rutin setiap bulan. Kalau di total dalam 1 tahun itu, kata beliaunya, tadi kata manajer marketingnya tadi di sana, itu sekitar total dalam 1 tahun kebutuhannya itu sekitar 120.000 biji sampai 200.000 biji dalam 1 tahun, insya Allah seperti itu. Mohon doanya, jadi nanti semoga ini deal, nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau pemesanan sekitar 1.000 sampai 5.000 itu insya Allah 1 bulan selesai. Kita memiliki tim yang banyak, jadi untuk tim di bagian dalam produksi itu ada sekitar 26 orang. Nanti belum lagi tim di luar, nanti insya Allah siap membantu seperti itu. Dan juga kami di Fix ini udah memiliki pegawai-pegawai yang Masya Allah luar biasa, berpengalaman, dan kita juga sangat memegang komitmen dengan hasil yang berkualitas, jahitan rapi, sablonnya bagus, bordirnya bagus. Nah, itulah kuncinya supaya kita menjaga hal tersebut konsisten, supaya customer itu kembali order lagi. Meskipun dalam perjalanan The Fix selama ini mulai tahun 2011 tidak luput dari segala kekurangan, masukan-masukan dari reseller, masukan dari konsumen, itu nggak terlepas dari hal itu juga, pasti ada aja. Nah, makanya kita setiap ada komplain, setiap minggu, setiap bulan, kita selalu evaluasi diri, evaluasi tim, apa aja yang diperbaiki, dan kita terus mengembangkan diri, kita terus memperbaiki. Dari segi jahitan, kualitas, ketepatan waktu, dari segi bahan, dari berbagai sisi. Ya. Jadi gini, kalau kendala itu pasti ada aja kendala ya. Kalau dari segi order, orang yang order kendala, itu yang pertama itu dari segi bahan baku. Untuk bahan baku kita kan pasti ambil dari vendor, supplier kain kan. Kita ada beberapa supplier, mulai ada di daerah Malang ada, Surabaya ada, Jakarta ada, Bandung juga ada, seperti itu. Nah, terkadang untuk supplier ini, pabrik ini tidak sesuai dengan spesifikasi katalog. Jadi kalau terkadang itu kualitasnya tidak bisa stabil. Makanya kita untuk menemukan supplier yang benar-benar tepat itu butuh waktu yang lama. Jadi kita sudah berkali-kali ganti supplier kain, sampai sekarang ini kita sebenarnya udah menemukan beberapa supplier kain yang tepat, yang mana supplier kain tersebut, pabrik tersebut bisa konsisten memberikan kualitas yang sama sesuai dengan katalog yang mereka berikan, mulai dari segi tekstur, dari segi warna, dari segi kelembutan. Nah, seperti itu. Karena kita juga berpengalaman dulunya itu sering gonta-ganti karena nggak sesuai, dan kita pun juga dikomplain oleh customer nggak sesuai dengan katalog.
Itu untuk kendala pertama. Kalau kendala yang kedua dari segi berbisnis konveksi itu dari segi konsumen ya. Dari segi konsumen itu kadang budgetnya itu minim. Nah, prinsip kita The Fix itu untuk saat ini, setiap konsumen yang order atau datang ke tempat kita atau kita follow up, itu selalu kita maksimalkan, mulai dari closing sampai nanti hasil produknya itu kita selalu maksimalkan. Jadi kita selalu berusaha bagaimanapun juga, setiap kesempatan itu kita harus closing, kita harus deal. Karena kita nggak tahu, meskipun kita sekarang itu mengambil laba yang sedikit contohnya, kita nggak tahu nanti next mungkin mereka order cukup banyak dan mungkin kita bisa lebih ada space juga untuk labanya di sana. Jadi meskipun ambil sedikit, labanya udah nggak apa-apa, kita kerjakan aja, bismillah, nanti kita evaluasi juga dari situ. Jadi intinya kita untuk mencari konsumen itu kita maksimalkan untuk berlangganan di kita. Nah, meskipun daya mereka budgetnya minim, gak apa-apa, nanti kita kerjakan, kita bantu, meskipun budgetnya minim nanti disesuaikan tanpa mengurangi kualitas produk itu sendiri. Entah itu seragam kantor, sweater, kaos, polo shirt, jaket, dan macam-macam lah, seperti itu. Terus kendala ketiga, terkadang itu di pegawai itu ada juga, namanya pegawai itu kan macam-macam sekali. Ada yang suka bolos, ada yang panjang tangan, ada yang malas-malesan. Tapi semua itu terus kita evaluasi sampai akhirnya kita di titik sekarang ini sudah mendapatkan pegawai-pegawai yang SDM-nya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk pegawai-pegawai yang nggak bisa menyesuaikan dengan SOP-nya kita, tidak sesuai dengan bagaimana standar dalam bekerja di The Fix, maka kita berikan peringatan. Kita berikan peringatan 1, 2, 3. Kita kasih kesempatan terakhir. Kalau dianya nggak bisa memaksimalkan kesempatan itu, nggak bisa mengevaluasi diri, nggak bisa memperbaiki diri, maka dengan terpaksa kita keluarkan, kita ganti dengan pegawai-pegawai yang lebih kompeten, yang bisa sesuai dengan standarisasi bekerja di The Fix. Karena untuk mendapatkan produk yang berkualitas itu, produk yang rapi, rajin, bagus, konsumen puas, itu butuh totalitas. Itu butuh totalitas bukan dari saya, tapi dari tim semua, dari semua divisi. Baik itu divisi potong, divisi sablon, divisi bordir, divisi jahit, sampai sisi quality controlnya juga harus bagus. Customer service-nya bagus. Bagaimana customer service juga closing deal order, memaksimalkan kesempatan, seperti itu. Jadi kita semua itu saling ketergantungan, kita semua itu saling membutuhkan. Pesan saya itu kalau buat teman-teman yang berbisnis atau mau memulai usaha, kiat-kiat dari saya sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha mulai 2011, dan saya pun juga masih belajar sampai saat ini. Jadi saya juga nggak merasa pintar, tidak keminter, tapi ini pengalaman saya, pengalaman selama 2011 di dunia konveksi. Kiat-kiat yang pertama itu adalah jangan banyak terlalu mikir, jangan banyak hitung-hitungan. Pokoknya udah punya keinginan membuka usaha apa aja itu lakukan aja, buka aja, berusaha, nanti pasti akan
belajar dari hal-hal ke situ. Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari kekurangan-kekurangan ketika membuka usaha. Itu nanti kita akan belajar sendiri di situ. Nah, pembelajaran itulah yang sangat mahal dan harus telaten dan harus pantang menyerah kuncinya. Pantang menyerah apapun itu, resikonya, kendalanya. Jadi jangan ketika mendapatkan masalah, mendapatkan musibah langsung jatuh, menyerah, udah ganti usaha lain, atau nggak gitu udah pergi, atau milih bekerja, atau apalah seperti itu, atau pesimis. Nah, itu kita harus optimis. Jadi kita harus pantang menyerah, gagal lakukan lagi, gagal lakukan lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, gitu aja terus. Seperti halnya waktu saya waktu itu. Jadi mulai 2011 itu saya juga banyak mengalami sekali ditipu orang, pernah. Terus juga banyak sekali lah. Di istilahnya kita bekerja sama dengan vendor yang tidak tepat juga, sampai akhirnya dikomplain, mengalami kerugian, dan itu kerugiannya belasan jutaan lah, seperti itu. Nah, itu jangan sampai menyerah. Saya waktu itu juga hampir menyerah, tapi saya harus terus berusaha. Saya harus terus berusaha, saya harus terus melakukan hal itu. Saya harus fokus di konveksi ini untuk mengembangkan konveksi ini, konveksi The Fix ini. Apapun yang terjadi, saya harus tetap mengevaluasi apa kesalahan-kesalahan kemarin dan tidak dilakukan di perjalanan berikutnya, di usaha berikutnya, di kelanjutannya. Jangan sampai berbuat kesalahan lagi. Terus yang kedua, kemarin itu kita kan juga mengalami pandemi ya. Jadi memang pandemi itu sangat berdampak sekali buat semua sektor, termasuk saya pribadi. Jadi waktu itu The Fix juga sempat menurun omsetnya, tapi alhamdulillah kita bisa survive. Kita malah nambah pegawai di waktu pandemi itu. Dari yang awalnya sekitar 15-16 pegawai, malah kita nambah sekitar 5-6-7 orang di pandemi itu, dan sekarang menjadi 26 orang. Itu tidak terlepas dari doa istri kita, tidak terlepas dari doa anak-anak kita, tidak terlepas dari yang paling utama juga dari orang tua kita, kedua orang tua kita. Jadi bagaimana kita memaksimalkan doa-doa dari ayah ibu kita, mumpung mumpung kita masih diberi kesempatan untuk istilahnya ibu ayah kita itu adalah pintu-pintu surga. Kalau mereka salah satu udah pergi, udah meninggal, maka udah tertutup juga pintu surganya. Itu yang kedua. Jadi istilahnya kita nggak lupa juga dari peran-peran doa orang tua, anak istri kita. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, dalam kondisi apapun, saya juga pun sampai sekarang masih belajar. Dalam kondisi apapun, yang ketiga itu terus bersedekah. Sedekah itu, infak itu adalah urusannya kita dengan Gusti Allah. Urusannya kita itu dengan langit, dengan Allah. Jadi tidak ada sama sekali urusannya dengan dunia. Kalau saya boleh saran, setiap kita sedekah, setiap kita infak, kalau bisa lebih baik disembunyikan, tidak perlu diumbar-umbar di sosial media apa segala macam, karena nanti itu juga akan mempengaruhi keikhlasannya kita. Tapi ini versi saya, tapi kan juga ada teman-teman yang punya versi lain. Misalnya sedekah dipublikasikan dengan tujuan untuk memotivasi, itu beda lagi. Cuma kalau versi saya itu lebih baik disembunyikan. Dan dalam kondisi apapun lebih baik kita selalu bersedekah, karena disitulah ketika kita ingat Allah, ketika kita mengingat sesama, membantu sesama, maka Allah juga akan membantu kita. Allah juga akan ngasih rezeki lebih dengan otomatis ketika kita
bersedekah. Yang keempat ini, yang paling menjadi kunci itu adalah yang mendatangkan rezeki, itu adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih berlimpah. Namun ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita berbuat dosa, ketika berbuat zina, maka di situ Allah menjelaskan juga Allah akan menutup rezeki. Seperti itu. Jadi teman-teman ini kalau saya boleh kasih saran, jadi gini, jadi kalau boleh saya kasih saran, yang belum menikah segera menikah. Jadi yang belum menikah segera menikah, karena menikah itu membuka pintu rezeki. Menikah itu membuka pintu rezeki, dan bermaksiat berzina itu menutup pintu rezeki. Itu pesan-pesan terakhir dari saya. Saya pun juga masih dalam tahap belajar. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari segala maksiat, dosa, dan kita istiqomah di dalam kebaikan, di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Jadi itu sekelumit kisah dari saya selaku CEO, founder dari The Fish Konveksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.